yang lainnya harus butuh kalkulasi juga nih. Mau nge-Kate mungkin ya, tapi kita akan lihat eksekusi Xbox Jungle debut dari RRQ Hoshi di Line of Down bersama Raditya Verkil dan Omawa. Yes, thank you so much Saul. Dan let's go to the Line of Down. Match ketiga, game kedua. Match point untuk RRQ Hoshi, di mana mereka sudah mengamankan peringkat pertama dari grup B. So, satu kemenangan lagi untuk membuat 100% game rate mereka tidak pecah di SPS Mobile Master. Yap, dan untuk teman-teman yang bertanya mungkin ya, dapat skinnya yang hijau ini di mana ya? Ada kan sebenarnya sempat gratis juga. Iya, ini kolaborasi sama Magic Chess Gogo kan? Betul, makanya ada nih yang warna hijau ya. Tapi lihat Ogonya langsung juga menempel ke Hazelnya, hanya untuk memberikan efek presence ya. Terkena sebuah bad impact tadi, berasa banget. Tapi kita bicara farming pattern dulu deh sekarang. Oke. Nolan dari KLTC jelasnya bisa lebih unggul jauh dibandingkan dengan Hazel nanti ya ketika punya fracture level 4. Iya, mungkin aku mau ngebahas untuk perjumpaan antara Matilda dan juga Franco, Om. Mungkin nggak bakal mengganggu Khalid ya untuk Gwen ini bisa bebas. Tapi apakah dengan Franco bisa mengantisipasi map vision yang luas nih dari hadirnya Matilda? Sebenarnya bisa gak bisa ya, karena Matilda jauh lebih versatile dalam artian dia dinamis, tidak ada di satu titik aja. Jadi lebih susah sebenarnya buat Idok sekarang. Beda dengan Johet yang ngetem ya di satu titik ya. Nah ini nih, level 4 punya KLTC ada fracture, masuk ambil jungle-nya musuh. Dan itu terjadi dengan sangat cepat kalau kita menggunakan Nolan. Iya, ini kondisinya memang kurang menguntungkan untuk RRQ Hoshi karena terlihat Hazel kehilangan satu Fire Beetle di bagian bawah. Dan dia juga nggak bisa invade tadi. Di bagian atasnya sudah kosong untuk semua script netral yang ada dari tim Falcons. Ya, cepet sih kalau kita bicara Nolan ya. Kayak sekejap lagi noleh itu udah hilang satu buff. Hanya butuh 2 detik nanti kalau misalnya sudah level 12 juga. Bahkan kan turtle-nya berani loh di set terlebih dahulu oleh tim Falcons. Oh, tapi lihat gimana Fracture langsung menuju ke arah Hazel KLTC. Memberikan Hazel banyak sekali damage yang begitu eksplosif. Dairon seorang diri, masih level 3 ya, tapi Aaron Hook menetap KLTC. Satu hit terakhir, dan first blood memang ke arah Idok, tapi KLTC pun down. Tapi Turtle didapatkan oleh Dairon, dan kali ini lihat ada view yang juga tereksekusi. Flaptzy mau lari kemana, dikejar oleh Dairon. Tamparan terakhir yang masih bisa dibendung oleh Flaptzy membuat dirinya selamat. Oke, Povius Matilda yang kita lihat ya menjadi sebuah combo juga dan cukup sulit untuk bisa ditaklukkan. Wow, dan kita punya stream update di grup C. Aurora berhasil menang atas Onyx. Wow. 1-0. Oh no, Onyx gak boleh kalah. Satu game lagi kalau mereka mau lolos ke babak playoff. Karena kalau sampai kalah 2-0 dari Aurora, mereka akan tereliminasi dari SPS Mobile Master. Ya, dan Onyx cuma butuh 1 game win untuk bisa lolos ke babak playoff. 1 game win, tapi mereka tertinggal 1-0 sekarang. Ya, itu kondisi yang nggak kita harapkan, tapi itu yang terjadi dari stream C. Dan yang pasti kita doakan untuk Onyx juga bisa lanjut ke babak playoff. Tapi kembali ke dalam gamenya, Dairon terlihat sangat nyaman nih dengan high loss-nya nih. Ya, karena gak ada Cici ya. Iya. Gak ada Cici, beda nasib dengan Flaptzy tadi. Wih, Idok terlalu dalam, adanya Pelodihan dan juga satu flicker yang dikeluarkan, tapi lihat Super Marco yang dituju. Toy sama Force, apakah bisa escape? Dikejar dengan Shadow Stampede. View berhasil membuat Toy tertangkap dan double untuk KLTC. Ya, double yang merugikan RRQ Hoshi karena lihat 2 flicker pun terbakar. Tanpa 2 flicker nanti 100 detik ke depan berarti untuk setup di Turtle ini akan bermasalah untuk RRQ Hoshi. Ya, tapi begitupun yang terjadi dengan tim Falcons ya, karena mereka kehilangan 4 flicker ya. 4 flicker lagi belum aktif sekarang. Di 20 detik lagi Turtle yang kedua akan segera hadir. Di bagian lain Hazel yang masih membutuhkan banyak sekali form pattern untuk item demi itemsnya. Tapi Flaptzy menahan 3 player dari RRQ Hoshi dan Flap pun down. Red KLTC join in, damage dan fracture masih mampu dibendung oleh Hazel. Gwen yang masih menarik perhatian dari member-member RRQ Hoshi. Memang kehilangan cukup banyak HP, tapi kali ini Hazel harus berhati-hati, tenaga armornya hanya tersisa setengah. Dairon coba untuk mundur dengan Golden Pathway, tertangkap sangat Cloud KLTC-nya. Tapi mampukah membeli waktu untuk Hazel mendapatkan Turtle yang kedua dan sepertinya ditinggalkan oleh Falcons. Turtle kedua pun jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Nice Glorious Pathway. Dairon tadi menutup jalan untuk tim Falcons bisa menuju ke Turtle yang kedua juga. Dan Rins akhirnya punya Glowing One akan cukup membantu nanti untuk efek-efek regen yang dibeli oleh tim Falcons. Tapi lihat rate-nya masuk sampai dengan purple buff milik tim Falcon. Dan itu retribution yang berhasil dilakukan. Hazel mencuri purple buff milik KLTC. Dimana tadi dia turtle-nya nggak perlu pakai retribution, Om. Dan sekarang menjadi keuntungan karena sama-sama di level 8 dengan KLTC. Ya, dan bisa dibilang rugi ya. Ini rugi banget untuk Nolan yang harus bisa unggul 1-2 level sekarang dibandingkan dengan fighter jungler lawan. Sedangkan
Arki Hoshi, Rins juga ini belum tumbang bahkan dapetin 2 poin kill. Cecilion yang baik-baik saja di early game, nggak jelas jadi pertanda buruk untuk tim Falcons. Dan lihat gimana Rins mengantisipasi purple buff milik Hazel diambil. Kaltusinya ditungguin, kali ini Glorious Pathway memang dibuka oleh Dairen. Dan itu menjadi tanda bahaya karena Iron Hooky Dog berhasil menangkap dari Ogwen meskipun masih ada Netherrealm, tapi kali ini View pun terjebak. What can you do View? Double untuk Toy. Dan sekarang mereka menuju ke bagian tengah, outer turret mid lane. Berhasil juga didapatkan Super Marco yang gabung, belum berhasil mendinai semua pergerakan dari RRQ. Hoshi 2.500 gold untuk RRQ. Bahkan item kesayangan untuk Idok pun sudah selesai. Winter Crown. Winter Crown dipegang oleh Idok, sekarang jadi akan jauh lebih aman untuk menggunakan Bloody Hand nanti. Okun memang punya Flash of the Oasis ya. Cuman tadi ketika sedang melompat dengan Guiding Wind dan tertarik, sebenarnya itu sudah menjadi pertanda kalau memang tidak bisa diselamatkan. Ada 4, namun ya mungkin jiwa sosial juga ya. Jiwa sosial. Berusaha untuk membantu dan akhirnya tim Falcons harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Ya ini kondisi yang memang nggak menguntungkan untuk tim Falcons. Karena, oke, Idok langsung menggunakan Winter Crown-nya untuk bisa membeli waktu. Tapi mampukah dia mendapatkan momentum karena sekarang Toy yang mengacak-acak dengan Zaman Force. Damage dari Mad Impact terlalu menyakitkan. 2 member hilang. Keltusi dipaksa untuk merelakan kembali purple buff-nya. Ogwen terkena Last Insanity dan Ogwen pun down. That's the Jin. Hazel maksud aku yang sekarang mengambil poin kemenangan untuk RRQ Hoshi. Sangat terpegang ternyata tim Falcons tadi. Dan bahkan Last Insanity yang tidak bisa dihindari juga ditelan sepenuhnya tadi oleh Ogwen. Dan kali ini KLTC hanya akan menunggu dari balik kerumputan, berusaha untuk melakukan snatch terhadap Turtle. Ya, tapi KLTC sepertinya bisa kan? Nggak bisa. Hazel lagi-lagi tanpa retribution dia berhasil mendapatkan last hit dan perfect turtle untuk RRQ. Ya, sama-sama tanpa retri tadi ya. Jadi ya lumayan ya mencekam tadi sebenarnya untuk tim Falcons ya, apalagi kalau sampai KLTC-nya terpick off. Super Marco akhirnya punya Sky Pierce, tapi tertinggal dengan Toy. Balik dengan segala lini yang sedang tertekan sekarang RRQ Hoshi, mereka sangat unggul. Dan tadi ya, Idok dengan Winter Crown-nya itu ngebayang time yang sangat bagus loh. Karena Idok pun nggak tumbang tadi. Betul, dan RRQ dapetin 3 player kan? Yep. Itu trade yang sangat-sangat mahal untuk RRQ. Dan ini kondisinya masuk ke mid game, di mana lagi-lagi RRQ memegang kendali di menit ke-7 ya. Yep. Ini patternnya sama seperti di 3 game sebelumnya. Dan bahkan mereka udah siap untuk menuju ke arah tengahnya. Alright, Sanguine Flow. Dan hanya akan menekan ya sekarang untuk tim Falcons yang belum bisa keluar juga. Dan wow, pattern dari RRQ Hoshi ini setiap match yang mereka mainkan ya, meskipun kelihatan di early game agak terpressure, tapi itu cuma kata agak tapi dalam tanda petik juga. Iya. Mereka ternyata setiap kali team fight yang mereka menangkan selalu ada objektif tambahan yang didapatkan. Tapi lihat di atas itu KLTZ nggak dikasih pulang dengan mudah. Hadirnya Idok membuat ya pressure untuk membuat KLTZ nggak mampu mendorong kembali laning jauh mereka. Masih tarik ulur aja. Dan masuk ke mid game seperti ini udah harusnya RRQ jauh lebih aman. Karena Hazel udah memiliki beberapa item yang dia butuhkan untuk ngasih true damage lebih mudah lagi. Ya, bukan hanya Hazel ya, ada Rins juga yang ini udah jadi buat Rinsnya. Iya. Cecilion dari Rins yang akan bisa memberikan damage yang besar. Glowing One sudah jadi. Dan untuk second item Fleeting Time bagi Idok kalau sudah selesai juga menjadi masalah baru untuk tim Falcons. Wah, ini benar-benar dipegang kendali penuh. Permainan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi menunjukkan bahwa level mereka memang ada di atas dari tim Falcons untuk di SPS Mobile Master ini ya. Mereka menunjukkan permainan yang sangat berkelas, semua chemistry, semua rotasi yang lagi-lagi menguntungkan karena RRQ membuat mereka sekarang ada di atas awan. Dan bahkan Lord yang pertama kayaknya nggak bisa sih untuk diambil oleh tim Falcons. Ya, ini harus direlakan ya, kecuali ada... Ya kalau mereka berani menabrak bisa, tapi dengan resiko mereka akan terwat juga. Masalahnya sekarang aja lihat gimana Idok yang cuman hadir, dia nggak ngapa-ngapain, itu member-member tim Falcons langsung mundur Om. Ya mau gak mau ya. Prestasinya Idok tuh semenyeramkan itu sih dengan Franco-nya. Dan penempatan Glorious Pathway juga, kita selalu melihat hal yang sama ya, ditaruh tuh di bagian dari Cyclone Eye-nya. Iya. Jadi mereka dari tim Falcons tidak bisa lewat sana, harus ada lewat muter bawah atau muter lewat yang jauh lagi. Ya, kali ini dominasi penuh yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Datang bersamaan dengan Lord pertama yang muncul di bagian bawah. Masalahnya udah nggak ada lagi jungle yang aman juga untuk tim Falcons. Karena sekarang RRQ siap mendobrak pertahanan. Iron Hook flickernya masih sedikit miss dari Idok. It's okay, no problem. RRQ Hoshi masih siap menggempur dari 3 wave yang berbeda. KLTC first damage begitu menyakitkan karena Hazel kehilangan instan Viraga armornya. Ya, pilang baju ya. Tapi oke juga masih ada Lord yang akan bisa dibersihkan dengan cepat.
area mid mungkin lebih difokuskan untuk RRQ Hoshi. Glorious pathway. Karena sekarang Glorious Pathway sudah mulai dibuka, tapi sekali Eagle kali di belakang, tapi lihat Toy mendapatkan target thermal view, hilang, Fantasy pun hilang, bahkan menuju ke arah target ketiga karena double kill untuk Toy. Di mana tim Falcons harus menerima hukuman terus-menerus karena masih ada Super Wave Minion di atas dan juga bawah. Ya, akan bisa dibersihkan ya. Namun, bagian bawah Toy. Iya. Dapetin best turret. Penting untuk RRQ Hoshi. Meskipun mereka belum bisa end the game, tapi mereka sudah mendapatkan bottom base turret. Mid juga diambil kah? Dan dapat juga ternyata RRQ Hoshi. Dapetin apa yang sangat banyak mereka bisa dapatkan dengan bantuan satu Lord yang pertama. Ya. Ini wow. Falcons yang berisikan roster juara dunia berhadapan dengan regenerasi dari RRQ Hoshi, bahkan Toy yang ada di sini. Mereka semua berhasil menunjukkan bahwa RRQ lah yang bisa memegang kendali permainan selama 11 menit game kedua ini. Bahkan aku bisa bilang mereka masih bisa untuk inisiasi lagi nih Om sebelum Lord selanjutnya hadir. Yap, bisa jadi. Karena mereka, kalau mereka initiate sekarang, mereka kalah pun masih ada waktu ya untuk menunggu respawn time dari yang lain. Dari gold grafiknya semuanya dipegang oleh RRQ Hoshi, sangat menanjak ya ke bagian atas sekarang. Cukup untuk bisa leading, terutama dari levelnya juga ya. Ini kita belum lihat EXP graphnya, tapi ya gold graph sudah berbicara seperti ini, jelasnya EXP mereka juga akan sangat unggul. Hazel di level 15. Firaga armor yang bakal tebal juga dan dia punya 2 nyawa ya. Firaga pecah, masih ada Immortal, nanti kalau pecah ada Firaga lagi 3 berarti nyawanya. Iya. Ini masalahnya kondisinya jarang sih aku ngeliat ada fighter jungle yang bisa di atas dari assassin jungle ya. Iya. Apalagi kayak Nolan yang rotasi awalnya cepat banget kayak tadi kan. Yap. Ini tapi thanks to Dairon juga sih, karena Iya. Dairon gak bisa langsung di burst kan. Benar. Gak bisa langsung di burst dengan Nolan, jadi dia bisa nahan dan Glorious pathway-nya yang membuat akhirnya KLPZ harus menggunakan gouge-nya dia untuk kabur, bukan untuk open team fight. Yap. Dan menurunkan tempo permainan sepertinya adalah strategi yang dijalankan oleh RRQ Hoshi. Setelah menunggu 5 detik lagi untuk Lord yang kedua. Kali ini semua player available dari spell mereka. Sehingga penggunaan spell itu pasti akan sangat berpengaruh di tim fight selanjutnya. Karena tim Falcons, mereka akan merelakan Lord kedua kembali menjadi milik RRQ Hoshi. Ini pasti sih, di Lord-nya sudah ada nama RRQ Hoshi. Tapi lihat gimana Keltis yang dituju Idok menghilang. Dan ini tanda bahaya karena mereka harus menunggu kembali momentum. Lord disecure oleh Hazel. Dan sekarang lihat gimana damage dari Rin selalu menyakitkan. 2 melawan 5 dan mampukan Rin bertahan karena Infraforce sangat menyakitkan. Dan Toy memotong dengan Zaman Force. 2 member hilang meskipun Toy menjadi korban jiwa, tapi triple kill untuk Toy. Hanya View seorang diri dan apa yang bisa dilakukan oleh View melawan 2 player beserta dengan Lord yang kali ini mendekat langsung menuju ke benteng pertahanan dari tim Falcons. Dan sepertinya ini adalah 100% game rate dari RRQ Hoshi di SPS Mobile Master 2025. Kemenangan yang sangat dominan lagi dipertunjukkan oleh RRQ Hoshi. Begitu cepat dan begitu mengagumkan juga bagaimana mereka ternyata bahkan memasukkan Hazel, pemain yang